Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu kembali di pertemuan hari ini. Sebelum mulai, mari kita sama-sama meluruskan niat. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dunia akhirat. Baik, kita lanjutkan pertemuan pekan kemarin. Pekan kemarin kita telah membahas tentang pengantar tulisan akademik. Dan pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dengan strategi penulisan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah. Baik, sebelum dimulai kita merenung terlebih dahulu berkaitan dengan langkah awal menuju keberhasilan menulis. Sebelum kita menulis, maka kita perlu menemukan motivasi dan kemauan untuk menulis. Jadi sebetulnya menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis. Jadi syarat pertama untuk bisa menulis ya tentunya adalah ada kemauan menjadi penulis. Tapi jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis terus menghantui kita, maka kita harus memotivasi diri sendiri. Jadi syarat kedua untuk jadi penulis adalah kemampuan memotivasi diri sendiri. Pertanyaannya bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Nah, ini setiap orang beda-beda, tergantung diri sendiri. Ada yang bisa berasal dari dalam, motivasi itu ada juga dari luar. Misalnya motivasinya itu misalnya ingin cepat selesai kuliah, maka dia ada motivasi untuk menulis karena ingin cepat selesai kuliah, atau namanya dikenal orang, atau pendapatnya diketahui orang, atau membuat tulisan karena masalah itu belum ditulis orang, menanggapi tulisan, pendapat, atau mereaksi suatu keadaan, atau bisa juga sebagai bagian dari menambah penghasilan, seperti itu. Jadi menulis itu ya perlu ada motivasi. Jadi supaya kita ini bisa menulis dengan dasar kecintaan, bukan keterpaksaan, tapi sebagai bagian dari kebutuhan. Salah satu penulis hebat di bidang akademisi ya, ada Samsudin Arif PhD. Di dalam bukunya Islam dan Diabolisme Intelektual, beliau menyampaikan bahwa menulis ini adalah tradisi sarjana dan ulama. Jadi sebetulnya menulis ini tradisi sarjana ulama sejak dulu gitu. Para ulama itu banyak kitab-kitabnya dipelajari hingga hari ini. Meskipun beliau sudah wafat, tapi seolah masih ada di tengah-tengah kita. Karena karyanya bisa kita pelajari gitu hingga hari ini. Kemudian Profesor Dr. Abdul Somad LCMA ketika berkunjung ke rumah Buya Hamka di Maninjau, beliau menyampaikan, menulislah supaya orang di masa depan akan tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Nah, salah satu bukti bahwa kita pernah hidup di masa lalu itu adalah menulis. Contoh misalnya Buya Hamka meskipun beliau sudah wafat, tapi seolah beliau masih ada di tengah-tengah kita hari ini. Karena apa? Karena karya-karya beliau masih hidup di tengah-tengah kita, dipelajari di beberapa perguruan tinggi dan pesantren seperti Tafsir Al-Azhar. Bahkan karya beliau ini difilmkan seperti Tenggelamnya Kapal Pandarwich dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, ini salah satu bukti bahwa menulis ini adalah bagian dari amal soleh di masa depan atau amal investasi gitu. Baik, itu ya. Kemudian lanjut. Apa yang harus disiapkan untuk menulis? Tentunya kita harus memperbanyak bahan bacaan dan buat outline tulisan. Nah, di sini saya menyampaikan tentang 8 strategi menyiapkan manuskrip yang diambil dari Prof. Ismail Suarduweke. Yang pertama, kita harus mencari jurnal sasaran. Nah, jadi kalau kita di dalam bidang jurnal, maka kita harus menentukan jurnal tujuan dahulu. Jika kita menulis tentang pendidikan Islam, maka jurnal yang akan kita tuju itu adalah jurnal pendidikan Islam, bukan ekonomi Islam. Kalau kita menuju jurnal ekonomi Islam, tentu kita akan ditolak gitu. Kemudian sesuaikan dengan gaya selingkung jurnal. Kemudian prioritaskan ya bagi yang sudah terbiasa ya tentu jurnal internasional. Tapi bagi kita yang awal-awal, bagi mahasiswa semester 2 ini, maka cukup di jurnalnya di Google Scholar saja atau yang terindeks Garuda gitu ya, untuk jurnal nasional saja. Kemudian ini contoh jurnal, indeks jurnal di Dewa Aja dan Skimago. Jadi indeks itu adalah mesin pencari jurnal gitu. Kemudian melengkapi komposisi. Nah, di dalam jurnal ini ada komposisi naskah gitu ya. Nah, template-nya gitu, selingkung yang harus kita ikuti. Yang pertama ada judul, tentu kita harus ada judulnya. Judul harus spesifik, terukur, ilmiah. Kemudian ada abstrak. Nah, di dalam abstrak ini harus mencakup 5 poin ya. Pentingnya penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kemudian kebaruan dan kontribusi.
Kemudian setelah abstrak ini dua bahasa, ada Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian diberikan kata kunci urutkan sesuai abjad. Selanjutnya barulah kita ada ke tahapan pendahuluan. Nah, ini di pendahuluan itu ada masukan ya. Di dalam pendahuluan itu masukan latar belakang masalah, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kemudian kebaruan penelitian, tujuan penelitian, itu dimasukkan. Setelah pendahuluan dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Ini dimasukkan bagaimana pendekatan penelitian, kemudian metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengambilan data, teknik analisis data, hingga uji kredibilitas data. Kemudian hasil penelitian dan diskusi, hasil dan pembahasan. Ini hasil penelitian itu kemudian didiskusikan, dibahas dengan teori-teori yang ada. Kemudian kesimpulan, setelah kesimpulan itu ada ucapan terima kasih jika naskah Anda itu disupport ya. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini gaya selingkung jurnal gitu. Selanjutnya, kemudian yang ketiga merumuskan kebaruan ilmiah. Jadi penelitian itu harus ada kebaruan, jangan meneliti yang sudah diteliti orang. Gitu, harus ada kebaruan. Jadi dijelaskan di penelitian terdahulu apa persamaannya dengan penelitian terdahulu. Jadi naskah Anda ini apa samanya? Misalnya sama-sama meneliti Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5 misalnya. Terus perbedaannya apa? Misalnya kalau sebelumnya pakai tafsir Al-Azhar, sekarang pakai tafsirnya Al-Munir misalnya kayak gitu. Dan kebaruannya ditulis ya. Jadi kesenjangan yang ada, perbedaan risetnya, ada celah kosong, nah ditulislah kebaruannya riset Anda itu. Ini untuk menegaskan kontribusi ilmiah manuskrip. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya ini contoh naskah teks ya berkaitan dengan diksi kebaruan. Selanjutnya validasi temuan penelitian. Jadi di dalam temuan penelitian harus divalidasi, tegaskan originalitas dan kebaruan, integrasikan ke dalam bagian hasil pembahasan, dan nyatakan keterbatasan penelitian. Kemudian rumuskan rekomendasi penelitian lanjutan. Jadi harus ada merumuskan penelitian selanjutnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya ini contoh ya, diksi berkaitan dengan validasi temuan penelitian. Selanjutnya yang kelima, menyusun konstruksi diskusi. Jadi di bagian diskusi itu disoroti temuan utama penelitian. Jadi sajikan secara tegas temuan utama paling krusial untuk menjawab langsung rumusan masalah atau hipotesis riset. Yang kedua, komparasikan dengan penelitian terdahulu. Jadi temuan ini konfrontasikan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian ketiga, analisis konformitas temuan. Jika hasilnya sama, ya. Jika hasilnya apabila temuan penelitian sejalan atau mendukung teori riset terdahulu, uraikan dengan detail pada aspek, parameter, atau bagian spesifik mana kesamaan tersebut terjadi. Nah, jika ternyata berbeda, maka hasil yang kontradiktif atau berbeda, jelaskan secara ilmiah letak perbedaan tersebut, faktor-faktor metodologis, konseptual yang menyebabkan, serta makna akademis dan dari perbedaan tersebut. Selanjutnya, nah ini contoh ya. Nah, selanjutnya optimalisasi referensi. Nah, di sini gunakan referensi yang ilmiah, yang valid, yang baru. Di sini disarankan untuk jurnal ilmiah itu 80% referensi, adapun batas maksimal untuk buku 20%. Dan batas kemutakhiran itu 10 tahun terakhir. Ya, jika perlu 5 tahun terakhir jurnalnya itu lebih bagus gitu. Berarti lebih update itu ya, berkaitan dengan referensinya. Selanjutnya ini contoh bisa diambil di Perpusnas, di Skimago, di Desain Direct, di Doa aja banyak ya tentang mesin-mesin yang akan mencari referensi. Nah, kemudian yang ketujuh, sekarang itu bisa memanfaatkan aplikasi manajemen referensi, bisa menggunakan Mendeley, Zotero, atau EndNote. Ini untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan menghindari kesalahan input rujukan ilmiah secara manual. Nah, ini bisa digunakan ya. Yang biasa kita gunakan misalnya Mendeley gitu. Jadi apa yang disitasi oleh Anda itu akan ada di daftar pustaka. Jadi konsisten gitu. Seperti itu ya. Dan yang kedelapan, tentu kita harus menghindari plagiarisme. Jadi pencegahan plagiarisme dalam penulisan ilmiah untuk apa? Supaya ada pengakuan hak cipta gitu ya. Kemudian prioritas sumber primer, dan harus supaya tidak plagiat itu gimana? Penerapan teknik parafrase. Kayak gitu. Jadi ide orang lain kita susun kalimat sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Kayak gitu. Untuk menghindari plagiarisme, maka bisa menggunakan aplikasi untuk mengecek plagiarisme. Misalnya yang biasa kita gunakan adalah Turnitin gitu, seperti itu. Baik, itu mungkin pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dipelajari pada pertemuan hal ini berkaitan dengan strategi penulisan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah. Silakan jika ada yang didiskusikan, jika ada yang belum jelas, nanti kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.